Bismillahirrahmanirrahim. Kuntilanak naik pesawat, pesawat turun di Malang Barat. Jikalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah fi anwa'il adatil muhtalifah walidhalika aujam innal ukhwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyyal ba'dah amma ba'. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi yang saya cintai. Seiring pujian tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini, saya Najwa Fradea Daniza dari MTSNU Pakis akan menyampaikan pidato yang berjudul Media Sosial dan Peranan Bahasa Indonesia. Mendengar kata media sosial, maka pikiran kita akan terbayangkan pada kecanggihan teknologi yang terbiasa kita gunakan sehari-hari. Adanya media sosial telah melahirkan berbagai lapangan pekerjaan baru yang menjanjikan, mulai dari kurir, selebgram, seleb TikTok, gamers, influencer, hingga konten kreator. Coba angkat tangan, siapa di sini yang sehari saja bisa hidup tanpa media sosial? Tidak ada bukan? Bangun tidur, buka gawai, lagi makan, cek notifikasi, sampai mau tidur, scroll IG, scroll TikTok, buka Twitter adalah sebuah kewajiban. Betul? Bahkan hingga Januari 2024, 49,9% atau sekitar 139 juta dari total populasi Indonesia aktif menggunakan media sosial. Luar biasa bukan? Media sosial sudah menjadi teman setia kita. Dunia maya sekarang terasa lebih hidup daripada dunia nyata. Kalau dunia Najwa sekarang sedang berdiri di depan Anda. Hadirin yang berbahagia, di media sosial kita bebas berekspresi, mengikuti tren sana sini, mulai dari suka check out, jadi penggemar K-pop, suka live sampai drop, sampai muncul tren DJ sekop-sekop. Astaghfirullahaladzim, luar biasa, semua serba mudah. Tapi mengapa di balik mudah terbit susah, di balik kecanggihan muncul ketagihan, di balik kemajuan muncul kemunduran, di balik keindahan muncul kekhawatiran, di balik bahasa gaul muncul gengsi? Ya, karena ada satu hal yang sering kita lupakan, yakni budaya bahasa Indonesia. Sadar atau tidak, seringkali kita lebih bangga ketika membuat caption ala-ala bule dari menulis indah memakai bahasa Indonesia. Contohnya, ada yang menulis, "Seriously deh, I'm done. Soalnya dia tuh sukanya ghosting aku." Nah, kalimat seperti ini adalah contoh bahwa budaya bahasa kita telah banyak tercampur oleh bahasa asing. Demi kata gaul, tidak elok rasanya kalau kita meninggalkan budaya bahasa negeri kita sendiri. Tapi, apakah berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing? Jelas boleh, tapi jangan sampai bahasa Indonesia hanya menjadi pelengkap yang tak dianggap, manisannya sekali kemudian dilupakan tak terperi. Sebagai bangsa Indonesia, kita punya warisan bahasa yang kaya. Ini bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga jati diri bangsa kita. Sampai pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 di Jakarta. Dalam peristiwa ini para pemuda berikrar bersatu padu dalam satu bangsa, tanah air dan bahasa yang sama. Artinya apa teman-teman? Betapa tinggi nilai yang harus kita junjung dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Di era media sosial ini, peran bahasa Indonesia seharusnya bisa lebih besar. Coba bayangkan kalau kita mulai aktif menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di status, caption, atau tweet kita, betapa bangganya kita. Kita bisa menunjukkan ke dunia bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar bahasa sehari-hari, tapi juga bahasa yang punya kekuatan ekspresi. Dan yang paling penting, lewat media sosial kita bisa
perkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Tidak perlu minder kalau bahasa kita tidak seinternasional bahasa Inggris. Justru di era global ini, media sosial bisa jadi jembatan untuk promosikan budaya bahasa negeri kita. Akhir kata, marilah kita bisa menjadi generasi yang bijak, jadikan media sosial tempat kita berekspresi, berbagi, dan bereksplorasi. Tapi ingat, jangan lengah, jangan sampai media sosial menjadi bumerang untuk bahasa negeri kita sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menggelitik pikiran dan hati kita untuk lebih cinta dengan bahasa Indonesia. Mari mulai dari sekarang, jangan cuma jago joget-joget kayak Bang Jamet, tapi juga harus jago mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik. Biar tidak cuma hits, tapi juga bisa membuat negara luar punya persaingan sengit. Semoga semua yang makin cinta media sosial tanpa lupa cinta dengan bahasa Indonesia. Seperti sore yang mencintai pagi, orang tua yang menyayangi anaknya, dan dia yang merindukanmu juga. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.